alihi wa tabi'ina lahu tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa. Tujuan tasbih ada 1, 2, 3, 5. Yang kelima itu 6 sebenarnya. Yang pertama, bayanu imkanil musyabbah. Menjelaskan mungkinnya musyabbah. Yang perlu kita bayangkan, musyabbah bih. Ada tasbih. Jadi posisi pikiran kita ada pada musyabbah. Maka muncul pertanyaan dalam rangka memahami tujuan tasbih yang pertama ini. Mungkin apa enggak itu musyabbah, gitu. Maka tasbih yang ada memberikan kemungkinan. Gitu. Lalu yang kedua, bayanu halil musyabbah. Posisi pikiran ada pada musyabbah. Apa ini yang ada di dalam tasbih? Oh, menjelaskan keadaan musyabbah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bukan keadaannya saja, tapi ukuran keadaannya. Si A cantik. Seperti apa? Nah, itu nanti terukur. Oh, seperti bulan. Oh, seperti bidadari. Oh, seperti bintang film. Itu kurang lebih. Kemudian takrir. Takrir itu menetapkan keadaan. Dan tazin artinya memuji. Atau menghina. Bayanu imkanil musyabbah. Ini masih ilustrasi. Bayan menjelaskan. Imkan mungkin. Mungkinnya apa? Mungkinnya musyabbah. Huwa ghani. Dia kaya. Maka belum terbayang. Kayaknya kayak siapa begitu? Kal Korun. Oh, menjadi mungkin sekali. Kalau memang mungkin, inilah dia yang dimaksud bayan imkanil musyabbah. Musyabbah dalam hal ini ghani, kaya. Tuh. Atau boleh huwa musyabbah. Mungkin aja dia kaya seperti Korun. Itu namanya bayanu imkanil musyabbah. Huwa kal asad saja'atan. Dia seperti singa. Apa iya? Oh ya, mungkin aja berani kayak singa. Gitu. Sya'ruhu kalail. Rambutnya seperti malam. Sawadan. Ya, posisi kita masih pada yang pertama menjelaskan mungkinnya musyabbah. Huwa kasiraj fil hidayah. Fi qaryati. Dia bagaikan lampu dalam segi memberi petunjuk di kampungku umpamanya. Mungkin. Amma fulan kal kirdi. Adapun fulan seperti kerak, bukhlan dalam segi pelit. Tuh. Sekali lagi saya ulangi, bayanu imkanil musyabbah menjelaskan mungkinnya musyabbah. Tuh. Contoh menjelaskan mungkinnya musyabbah. Lagi-lagi saya tekankan, posisi pikiran ada pada musyabbah. Lalu dimunculkan pertanyaan, mungkin apa enggak? Tuh. Kam abin qad ala bibnin dura syarafin. Berapa banyak bapak abid, kamnya khobarnya. Qad ala, mulia, tinggi, mulia. Bibnin, dengan sebab anak. Dura syarafin, yang mulia. Ini musyabbah. Kita udah nggak pada tataran ini tamsil apa bukan, ini tamsil. Pokoknya musyabbah. Berapa banyak orang tua yang menjadi mulia dengan sebab anak, itu kurang lebih. Maka dalam pikiran, apa iya? Terus musyabbahnya kama ala bi Rasulillah Adnan. Tuh keluarga Adnan menjadi mulia. Karena ada cicitnya jadi Rasulullah. Terjawab. Pertanyaan, apa mungkin? Mungkin. Oh, kalau begitu tujuan tasbih ini menjelaskan mungkinnya musyabbah. Dan memang mungkin seseorang menjadi mulia karena anaknya. Kalau mau dikembangkan terus, juga sebaliknya. Ada anak ikut mulia karena bapaknya. Ya dah? Bahkan bukan kasus mulia saja, sebaliknya hina. Karena anaknya tuh bapak jadi ikut hina. Karena bapaknya tuh anak jadi ikut hina. Gitu. Itu dia bayan imkanil musyabbah. Menjelaskan mungkinnya musyabbah. Musyabbahnya jumlah Pak Yai, musyabbahnya juga jumlah. Nah, kita tataran tidak ada jumlah atau bukan jumlah. Hah? Nggak harus jumlah, yang penting musyabbah. Baru kemudian ketika konsep musyabbah masih pada ingat, bisa jumlah, bisa enggak. Kalau jumlah, oh itu konotasinya tasbihnya tamsil. Kalau enggak jumlah, arti mufrad, bukan tamsil. Tapi intinya bahwa ini ada penyerupaan namanya tasbih. Gitu. Berapa banyak bapak bisa mulia karena anak? Seperti mulianya keluarga Adnan karena Rasulullah. Ada penyerupaan enggak? Ada. Dalam konteks penyerupaan, yaitu tasbih, kita sudah pada puncaknya.
yang disebut dengan tasbih dimni. Ini contoh kebetulan tasbihnya bukan dimni, malah ada K-nya. Ya. Ya, nanti nomor 2 ini, yang tasbih dimni. Kita teruskan dulu nomor 2. Fa in tafukil anama wa anta minhum, jika engkau bisa mengungguli manusia lain, wa anta minhum, sementara engkau bagian dari mereka. Ini musyabbah, bayangkan itu dalam pikiran. Ada anak-anak sanawiyah aliyah atau perguruan tinggi, satu kelas, bahkan satu sekolahan, perguruan tinggi, satu universitas. Terus si A mengungguli semua mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada. Maka muncul, apa mungkin? Apa bisa? Apa iya? Itu maksudnya bayan imkan. Menjelaskan mungkin. Baru dijelaskan, fa'inal miskah ba'du damil ghazal. Itu minyak misik. Dia terbuat dari darah kijang. Tahu ya? Minyak misik terbuat dari darah kijang. Ini tasbih sudah kita pernah lewati. Itu pada bab tasbih dimni. Kalau ada bagian tubuh kijang yang memar karena terbentur sesuatu yang keras, lalu ada darah ngembang. Darah. Mereka di pra-Islam jahiliyah tahu betul itu. Maka dibiarin. Sampai pada waktu tertentu diambil itu darah. Itu wangi. Jadi minyak misik tuh dari darah aja ada yang bisa jadi minyak misik. Mungkin apa enggak? Mungkin. Apalagi engkau bisa mengungguli orang yang lain. Padahal engkau bagian dari mereka. Menjelaskan mungkin. Mungkin nggak di antara kita ada yang jadi gubernur, umpamanya. Terus jawabnya mungkin. Mungkin. Tetapi dalam konteks tasbih harus diberikan perumpamaan sebagai musyabbah bih. Perumpamaan dalam tasbih ini, tuh minyak misik aja, bagian dari darah kijang. Nomor 3 akan lebih jelas makna dari bayan imkanil musyabbah. Harbun dorusun, peperangan sengit, asarathu kalimah, akibat kata sepele. Oh, apa iya cuma kata sepele jadi perang? Apa mungkin? Terus dijawab, wahal mu'zamu illa min mustasgharis syarari. Sesungguhnya kebakaran besar itu akibat percikan kecil. Itu memperkuat kemungkinan pertanyaan, apa mungkin kebakaran besar, peperangan sengit akibat sepele. Itu mungkin. Udah kebayang, oh iya mungkin sekali. Itu. Apa mungkin bangsa tertentu di Indonesia akan menjajah? Gitu. Itu faktanya di negara-negara di Afrika kah? Umpamanya begitu. Oh mungkin. Itulah yang dimaksud bayan imkanil musyabbah. Kebakaran besar di pasar Tanah Abang aja karena hubungan pendek. Peperangan yang terjadi antara dua negara karena ucapan sepele. Gitu. Iya. Nomor 4 ini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau mengharap sukses atau lulus namun tidak menempuh jalan-jalannya atau usaha. Apa mungkin sukses? Nih, innas safinah la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak bisa berlayar di tanah yang kering. Ada kemungkinan kesamaan maksudnya, yaitu kemungkinan musyabbah. Maka dalam konteks tujuan tasbih ini disebut bayan imkanil musyabbah. Satu lagi ya, nanti baru nanya. La ta'jab lit tayyarah. Jangan heran kepada pilot tahluku fil jawi yang melayang-layang di udara. Tahluku sebenarnya mencukur. Diartikan melayang-layang. Apa iya bisa pilot melayang-layang? Mungkin. Terus fanasru maskan husama. Burung apa itu? Garuda saja. Burung Garuda, burung elang. Burung elang aja tempat tinggalnya di langit. Iya. Kembali kepada topik bayan imkanil musyabbah. Gitu maksudnya. Menjelaskan mungkinnya musyabbah. Ada tasbih bla 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 bla. Kita mau lihat dari sudut pandang tujuan. Nah, contoh-contoh 1 nomor 5 ditangkap tujuan menjelaskan mungkinnya musyabbah. Engkau mengungguli manusia lain, engkau bagian darinya. Unggulnya bukan cuma kelas sekolah, perguruan tinggi, tapi dunia. Katakan Habibie umpamanya. Dia mengungguli dunia. Apa iya? Apa mungkin? Terus pertanyaan itu seolah dijawab. Tuh minyak misik aja. Berasal dari darah kijang.
Kita tidak menceritakan sejauh mana benar tidaknya minyak misik terbuat dari daging kijang. Tetapi faktanya yang saya dengar waktu belajar emang begitu. Minyak misik itu. Iya, tidak bermaksud menyerupakan Habibie sama minyak misik manusia lain dengan darah kijang. Tetapi perpaduan itu. Nah, ketika ceritanya kayak begitu, kita udah posisi pada bab tasbih tamsil. Pada bab tasbih tamsil. Kita bukan itu, tapi berkaitan. Apa posisi kita? Tujuan, menjelaskan tujuan tasbih. Maka ditangkap tujuan tasbih dalam contoh ini bayan imkan musyabbah. Menjelaskan mungkinnya musyabbah. Kayak tadi ilustrasi. Mungkinkah bangsa ini dikuasai oleh bangsa tertentu? Umpamanya. Oh itu banyak contoh. Mungkin ini jawabnya. Ya, itu banyak mungkin yang saya sebut itu kan dalam rangka memberi paham. Oh. Iya. Dan itu memang tersirat. Nah, hubungannya sama ilmu ma'ani memang baik bayan maupun ma'ani juga Badi memang mau menangkap yang tersirat. Apalagi kalau disebut balaghahnya ini Qur'ani. Yang tersirat sebagai sasaran tembak balaghah bukan cuma pada contoh-contoh syair ini, tapi nanti pada ayat. Yang kedua, bayan hal. Ini insya Allah semakin. Tujuan tasbih yang ada menjelaskan keadaan. Kalau tadi kemungkinan. Mungkinnya musyabbah. Kalau ini keadaan. Nah ini dipahami betul-betul. Kita jenguk orang sakit. Si A yang sakit teman kita. Gimana keadaannya? Tuh keadaan. Terus satu lagi si B. Gimana keadaannya? Oh beda. Si B alhamdulillah udah mendingan. Bahkan besok udah boleh pulang. Itu kan keadaan. Nah keadaan yang sudah terbayang dalam konsep tadi. Bukan keadaan ini, itu, tetapi keadaan musyabbah. Tuh kata kuncinya lagi-lagi musyabbah. Nomor 1. Anta syamsun. Engkau bagaikan matahari. Wal muluku kawakibu. Sementara raja-raja yang lain bagaikan bintang. Engkau matahari. Habib Rizik matahari. Tapi kalau yang lainnya itu bintang. Itu kan menggambarkan keadaan. Ada semacam komparasi ya, perbandingan antara engkau dan raja-raja yang lain. Raja boleh saja kita ganti. Umpamanya engkau bagaikan matahari, sementara ulama-ulama yang lain bagaikan bintang. Nah itu kan keadaan. Lalu dipertegas, idza tola'at, apabila matahari terbit, lam yabdu minhunna kaukab, maka tidak nampak di antara bintang-bintang. Bintang tidak nampak. Tuh kayak gitu tuh. Ah itu yang dimaksud bayan halil musyabbah. Ada acara Isra Mi'rajkah, Maulidkah. Banyak mengundang penceramah. Si A, si B, si C. Pas datang Ustadz Abdul Somad, yang lain nggak kelihatan. Paham ya? Maka Ustadz Abdul Somad bagaikan matahari. Penceramah-penceramah yang lain bagaikan bintang. Kayak apa keadaannya? Tuh lihat. Kalau matahari terbit, bintang kelihatan apa enggak? Contoh ekstrimnya tuh lihat. Nabi Yusuf keluar, jangankan yang lain kelihatan. Pisau aja nggak terasa pisau. Kan keadaan itu. Demikian. Ya. Oke, contoh nomor 2. Arakul ladzi judin ilaika masiruhu. Aku melihat semua orang yang dermawan, Zi memiliki jud dermawan, jadi orang dermawan. Masiruhu ilaika, tempat kembalinya kepada engkau. Di Jakarta ada 10 orang dermawan. Di mana ada musibah, di mana ada kemiskinan, yang 10 itu terjun masing-masing memberikan bantuan. Itu ilustrasi dari arakul ladzi judin. Tapi ketika mereka sudah kehabisan stok untuk membagikan bantuan, mereka pada pulang kembali meminta bantuan kepada si A. A adalah yang paling dermawan dari sekian yang 10 itu. Oke, kebayang. Itulah kandungan dari arakul ladzi judin ilaika masiruhu. Aku melihat setiap orang dermawan kembalinya kepada engkau. Paham itu? Kembalinya kepada engkau. Baru kemudian ka'annaka bahrun. Oh, engkau bagaikan laut. Wal muluku anhar. Raja-raja yang lain, raja ini konteksnya dermawan ya, raja-raja yang lain itu bagai sungai. Kan kebayang, menunjukkan keadaan siapa? Musyabbah. Musyabbahnya dalam hal ini ka'annaka. Ka itu musyabbah. Kayak apa? Kayak laut. Sementara yang lain kayak sungai. Ya. Itu. Si A luar biasa dermawannya itu. Yang lain mah kecil. Apa buktinya? Itu yang lain juga dermawan, tapi kalau dia kehabisan baliknya kepada si A. Nah, tujuan tasbih dalam contoh ini menjelaskan keadaan musyabbah.
Pak Quraisy Shihab ilmunya bagaikan laut. Kalau yang lain kayak sungai. Ya nggak selalu sungai, yang lain itu danau. Itu. Danau. Ilmu Allah itu bagai samudra tak bertepi. Itu Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat Al-Quran yang terdiri dari huruf-huruf terputus. Udah bayang ini? Alif Lam Mim, Pak Quraisy Shihab sampai detik ini yang paling masih relevan terjemahannya Allahu a'lam bimuradihi. Tapi kalau Ar-Razi dia jauh lebih merinci, mengantarkan nuansa batin atau kebatinan kita lebih hebat. Sama, dia juga bertolak dari Allahu a'lamu bimuradihi. Nggak ada yang tahu tuh apa Alif Lam Mim, apa Yasin, apa Toha, apa namanya Nun, Shad, Qaf, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu berarti itu rahasia Allah. Rahasia Allah berarti itu ilmu Allah. Dari dulu sampai sekarang dan akan datang nggak ada yang tahu. Saking luasnya ilmu Allah, bagaikan samudra tak bertepi gitu sampai itu. Lalu kemudian samudra yang tak bertepi itu dibagi kepada para nabi dan rasul. Nabi kan nggak sekolah, tapi ilmu dibagi, dia enak. Nah, Nabi nggak belajar balago, tapi huwa afsahul Arab. Dia berkata, ana afsahul Arab, paling fasih, paling balik. Belum ilmu yang lainnya. Dan nggak dibagi semua, dibagi dalam bentuk danau. Lalu danau ilmunya itu dialirkan kepada para ulama sebagai pewaris. Al-ulama warasatul anbiya dalam bentuk sungai. Sungai sepanjang zaman. Dari zaman dia terus mengalir dalam bentuk sungai. Dari sungai si ulama ngalirkan lagi. Ngalirkan lagi sampai tingkat RT. Ulama tingkat internasional itu ibarat telapak kaki yang menginjak tanah becek karena hujan, lalu kelingkingnya kelihatan itu di tanah, itu ada air. Itu gambarannya, bandingan antara ilmu ulama tingkat internasional dunia dengan ilmu Allah. Kan itu namanya hal musyabah. Kayak begitu. Tapi sasaran tembak dari Imam Ar-Razi yang disampaikan dalam ilustrasi tadi, jangan ada yang pada percaya kalau ada orang tahu rahasia Allah. Bagaimana mungkin dia tahu rahasia Allah? Gitu. Gak mungkin dia tahu rahasia Allah. Bukan itu yang saya maksudkan, itu ilustrasi saja. Tapi kan menjadi konkret, menjelaskan keadaan. Ya, contoh berikutnya ketiga. Ka'annal quratal ardiyah, bola bumi, bagaikan jeruk dalam segi bulat. Itu kan keadaan, bulatnya kayak gitu. Qurah ardiyah. Enggak, bulatnya kayak telur, enggak, tapi kayak jeruk. Saya tidak bermaksud kemudian memancing ya kita, jeruk kan nggak bulat, bukan itu, nggak perlu ditanggapi. Maksudnya jeruk yang bulat. Ada nggak jeruk yang lonjong, ada nggak? Nanti ini rentan sekali dengan perbedaan pendapat. Ada satu tasbih, kata si A, ini bayanu imkan. Kata si B, ini bayanu hal. Kata si C, ini takrir. Tuh gitu. Itu nggak usah dipikirkan. Saya beri contoh yang lain. Rambutnya hitam seperti arang. Si A bilang, ini keadaannya kayak arang, bukan kayak spidol, bukan kayak aspal, bukan kayak betul. Dia argumentasinya begitu. Yang satu lagi bukan keadaan, tapi ukuran hitam itu arang. Yang satu bukan lagi, tapi takrir, kagak apa-apa. Idza qamat li hajatiha tasanat. Kalau dia berdiri bekerja, maksudnya dia perempuan tuh, karena kebutuhannya, artinya melakukan aktivitas. Apakah dia menyapu, apa dia menyuci piring? Tasanat lenggak-lenggok. Udah bayang insyaallah. Ka'anna 'idhabaha, seolah tulangnya min khayzuran, terbuat dari rotan. Itu kan menjelaskan keadaan. Ya tidak. Jalannya Pragawati sama jalan ibu-ibu peserta LBIK sama apa beda? Sama. Beda lah. Tanya Pak Yai. Boleh, silakan. Menerangkan hal itu, menerangkan fisiknya atau pekerjaannya daripada si musabah, atau keadaannya keadaan apa? Keadaan fisik, keadaan keterangan, pekerjaannya, situasi kondisinya, atau apanya? Keadaan musabah. Kalau syairnya cerita tentang sifat, itu keadaan sifat. Kalau cerita tentang keadaan fisik, semuanya mencakup. Oh. Iya. Pokoknya musabah. Saya beri contoh lain. Dia dan istrinya bagai durian dan mentimun. Iya. Apalagi dia menginginkan putri raja, bagaikan pungut Merindukan bulan. Tuh bulan ngomong. Itu kan menggambarkan keadaan, ya. Yang mungkin.
Jadi kalau keadaan status ekonomi sosial seperti Duren dan Mentimun, Punguk dan Bulan, kemarin lagi belajar tasbih ini ada tuh. Jika itu kurang lebih maknanya nih, jika itu menjadi halangan, terus dijawab dalam tasbih dininya, itu justru langit diharapkan hujan ketika tertutup awan. Kan tinggi kali itu. Ya, malah kalau itu sebuah penghalang, itu justru dia optimis ketimbang nggak ada penghalang. Lagi mendung ada optimis hujan ketimbang nggak ada mendung. Mendung kan menghalangi cahaya. Itu kan makanya status sosial tertinggi pada zamannya yaitu para penyair. Dia bukan cuma ilmu tapi rasa. Rasa itu di atas ilmu. Maka ketika praktikan Allah menutup ayatnya wahum la ya'lamun, beda dengan wahum la yash'urun. Tinggi. Tapi kemudian dalam ketinggian rasa yang luar biasa diberikan potensi itu oleh Allah, lalu rasanya menjadi hilang. Malu itu rasa, kalau udah hilang, nah itu lebih jahil dari jahiliyah. Udah putus urat malunya gitu kurang lebih. Ya. Nah itu yang disebut ulaika kal an'am bal hum adall. Tuh, ngeri sekali. Enggak punya rasa, enggak dengar. Ada peristiwa di rumahnya sendiri, dia sebagai kepala keluarga, dia enggak tahu kan itu. Iya. Ada lagi Mbak? Tujuan tasbih yang berikutnya tuh menjelaskan ukuran. Tadi keadaan. Sekarang ukuran keadaannya. Sudah lebih spesifik lagi. Posisi kita, rasa yang dibawa oleh balaghah itu sudah semakin tinggi, ya. Syaribtu dawa'an murrah. Saya minum obat yang pahit. Kayak apa pahitnya? Kayak jadam. Ka'annahul alqam. Alqam jadam. Apa itu? Terasa ukurannya ya? Bukan seperti apa yang pahit selain jadam. Brotowali. Jadam sendiri udah pernah tahu ngelihat? Pernah makan. Kalau makan kan nggak jaminan itu kenal jadam. Lah kan udah ngerasain. Nah iya, pahit kan? Pahit. Kan nggak setiap yang pahit itu jadam. Iya. Jadi jadam itu buah Pak. Pernah dulu saja ketika belajar ini di dosen balaghah, udah saya nggak tahu jadam apaan. Nggak apa-apa masukan dari Pak Yahya itu kayak mutiara. Tapi substansinya bisa ditangkap itu adalah andai kata buah yang nggak ada lagi yang lebih pahit dari itu. Jadi ukurannya kayak begitu obat yang diminum. Nah, kalau pare emang masih enak, pahit kan ukuran itu. Brotowali juga, anak-anak itu masih suka dicekokin kayak brotowali. Nah, semakin kelihatan ukurannya. Sehingga tadi yang saya sebutkan rambutnya hitam seperti arang tuh. Si A bilang ukuran keadaan. Nanti masing-masing sejauh mana argumentasinya bisa diterima oleh banyak orang, itu menunjukkan rasanya jauh lebih tinggi, bisa membedakan yang luar biasa halus kan. Oke. 2. Khiltun narok. Aku membayangkan. Khiltu ini yang kemudian jadi khayal kan, membayangkan. Aku membayangkan anar, api, maksudnya kebakaran besar di pasar Tanah Abang umpamanya. Waqad syabbat fil manzil. Sabat menjalar ke rumah. Kayak apa? Jahannam. Kayak jahanam. Tuh ukurannya itu. Intaqalat ilal ardi, pindah ke bumi. Tuh. Ukuran musyabah yaitu anar musyabah. Api maksudnya kebakaran, bagaikan jahanam, pindah ke bumi. Kebakaran itu kilang minyak coba. Padahal di laut nyala. Iya. Oke. Musyabahnya jahanam. Nomor 3. Uhibbuha. Aku cinta kepadanya. Wahia tuhibbuni. Dia juga cinta kepadaku. Hubbi ilaiha, cintaku kepadanya. Kahubir rahib. Seperti cintanya seorang rahib. Al-mutabatil, mutabatil yang beribadah. Ila rabbihi, kepada Tuhannya. Cinta kepada si B. Kayak apa ukuran cintanya? Kayak Romi dan Yuli? Kayak yang lainnya? Enggak. Kayak seorang rahib. Rahib ulama Yahudi ya. Cinta kepada Tuhannya. Tuh, itu juga sekaligus ukuran ya. Ukuran. Bayan miqdar halil musyabbah. Udah ya? Kita lihat konteks ketaatan. Taatnya aparat kepada penguasa. Seperti taatnya penguasa itu kepada pengusaha. Tidak. Taat. Sudah tembak. Beres, habis nembak, pesta. Itu kurang lebih. Ya. Kan ukuran. Bahkan lebih balik lagi, melebihi taat mereka kepada Allah.
Terus ukuran taatnya kepada Allah itu cintanya kepada Allah kayak siapa? Tuh, cintanya si Robi'ah Adawiyah. Seperti cintanya Robi'ah Adawiyah. Nggak menikah. Udah, dia lupa diri. Dia nggak cinta pada dirinya, tapi cinta. Iya. Kan ukuran-ukuran. Nah, Rasulullah memberikan gambaran iman seseorang yang beneran. Kan apa hadisnya Pak Yahya atau yang lain bisa ingat kali. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iya, itu ada tasbih nggak? Ada, cuma kan nggak disebut ada tasbihnya. Tidak iman, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Tuh, itu. Maka puncak monumental gambaran kecintaan satu dan lainnya bagi seorang mukmin itu cintanya Muhajirin sama Ansor. Itu dong, ya contoh monumental. Bukan cuma cinta tapi ukhuwah. Iya. Oke, kita teruskan. Ini masih ukuran ya. Uhibbu 4. Maku bilat ainahu illa zunnata. Maku bilat. Kubilat nih susah ini. Saya terjemahkan enaknya saja. Namanya terjemahan komunikatif. Tidak dilihat. Tidak dilihat kedua matanya. Kedua mata itu naib fa'il. Kedua matanya maksudnya singa. Singa. Kita nggak punya singa, punyanya kucing. Mati lampu ada kucing di senter pakai baterai. Kelihatan kedua matanya. Kelihatan. Kayak apa? Kayak sinar. Ya, mencorot. Kalau saya harus cerita kayak gitu. Maku bilat ainahu illa zunnata. Tak dilihat kedua matanya, kecuali zunnata. Kedua matanya itu diduga, dikira. Tahta duja, di kegelapan malam. Dikira apa? Narul fariqi. Nar, ini lampu. Farik. Farik artinya kelompok pramuka. Hulula. Yang sedang dikemah. Tinggi ya. Di padang pasir gelap malam mendirikan kemah para pramuka atau siapa saja kafilah. Terus ada tenda. Di pintu tenda ada lilin 2. Dilihat dari jauh. Oke. Nah, mata kucing singa atau yang sejenisnya malam hari di sinter baterai itu kayak 2 lampu di kemah pada gelap malam. Tuh, kan ukurannya begitu. Agak terang banget itu mata kucing. Mata singa. Oh gitu. Iya, itulah contoh terakhir tentang bayan dari hal itu. Tidak seperti patroma, apalagi tidak seperti, tapi seperti dua mata singa itu malam hari lihat, seperti 2 lilin di kegelapan malam. Gitu. Iya. Ukurannya takrir. Takrir menetapkan halil musyabbah, menetapkan takrir keadaan. Ini bagus sekali isinya ini. Man yafrahu fi dhalamil batil. Siapa yang senang dalam gelapnya kebatilan, dunia hitam. Ada sekelompok orang senang di dunia hitam. Senang kalau korupsi merajalela, itu kan dunia hitam. Ya. Wa yu'zihi nurul haq. Kemudian merasa tersiksa oleh cahaya kebenaran. Tuh indahnya. Ini sebuah ungkapan jahiliyah dulu. Sekarang persis. Kenapa? Persis karena zamannya juga jahiliyah. Ada sekelompok orang yang senang kalau kebatilan menang. Tapi kalau ada kebenaran menang, dia menjadi tersiksa. Itu dia yang ditangkap. Man yafrahu fi dhalamil batil wa yu'zihi nurul haq. Orang yang gembira dengan gelapnya kebatilan dan tersiksa dengan terangnya kebenaran, kayak apa? Kal khuffash. Seperti kampret. Jadi istilah sekarang kampret itu memang gitu. Bukan cuma sekarang memang gitu. Kampret paling nggak suka sama cahaya matahari. Orang-orang zalim, khianat, pendusta nggak suka dengan cahaya kebenaran. Kalfas. Akhirnya zaman kita nih. Kampret, cebong. Kalfas ya itu fi zalam. Dia justru bisa hidup dalam kegelapan. Wa yadurru bihin nur. Dan tersiksa dengan cahaya. Cahaya dalam artian luas, gelap dalam artian luas. Ya, mana musyabahnya? Musyabahnya orang yang gembira dengan gelapnya kebatilan dan tersiksa dengan cahaya kebenaran. Musyabahnya yaitu kampret. Hidup di tempat gelap, tersiksa di tempat terang. Lalu tujuannya takrir, menetapkan tuh kayak gitu tuh, gitu kurang lebih. Ya, bahkan soal kampret
kelelawar dan yang sejenisnya dipakai tamsil ketika cerita tentang teologi. Pertanyaannya begini, Allah ada apa enggak? Ada. Ada. Allah gaib apa syahadah? Dua-duanya. Gaib wa syahadah. Bagaimana bisa itu? Kapan dia gaib, kapan dia syahadah? Syahadah. Kita merasakannya. Bukan cuma itu wajib. Bukan cuma hanya dunia sebagai bukti. Terus gaib? Gaib. Memang udah sifatnya. Ayo, yang benar. Saya tanya Pak Tarjani. Ya. Allah gaib apa syahadah? Syahadatnya kelihatan. Itu juga kalau baca indah yang enggak lagi gitu ya. Itu gaib. Nah, iya. Rukun iman itu gaib semua. Iya. Nah, ini udah menggema lagi. Tahu ya? Maka dalam konteks itu memberikan informasi tentang strata. Strata apa? Strata iman. Bagi yang imannya tinggi, Allah itu udah nggak syahadah. Itu harus bagi siapa? Ya, anak. Tapi pada tataran kita itu gaib. Gaib. Saking gaibnya, maka Allah jadi syahadah gitu. Lalu saking syahadahnya, maka jadi gaib. Nah, saya mau cerita kelelawar sama kampret. Kata kampret, matahari nggak ada. Karena saking jelasnya. Kayak begitu menurut strata keimanan, ya strata kita barangkali. Bukan cuma tuh matahari nggak ada, tetapi tuh kampret takut ngelihat matahari. Demikian gambaran orang-orang yang diserupakan dengan kampret. Kedua, Jelas. untuk takrir halil musyabbah. Fadlu zil ilmi wa in akhfahu. Keutamaan orang berilmu meskipun disembunyikan. Saya mah enggak punya ilmu. Disembunyikan, itu mah pakai mulut. Biasanya enggak pakai mulut. Kayak apa kalau miski? Bagai minyak misik. Yustaru, tutup rapat. Sumala yamna'u zalika raihatahu. Tutupan itu tak menghalangi aromanya ketika semerbak. Tuh kan anunya begitu takrir, menjelaskan menetapkan keadaan musyabah. Orang berilmu kayak apapun dia menyembunyikan ilmunya, itu kayak minyak misik. Pasti wangi. Wah, cakep benar. Ya, pasti wangi. Oke. 3. At-ta'allum fi shighar ka naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Tuh kayak begitu ukuran keadaan musyabah. Musyabahnya at-ta'allum fi shighar. Belajar di waktu kecil. Musyababinya an-naqshi 'alal hajar, melukis di atas batu. Ini sebenarnya ada urusannya, cuma saya tahu persis. Takut tersinggung jadinya saya nggak terusin. Nomor 4, innal quluba idza tanafarat wuduha, hati apabila berlarian wuduha, rasa cintanya. Berlarian udah nggak saling cinta lagi. Hati itu. Oh, gimana kalau udah begitu kayak apa? Misal aja seperti kaca. Kasruha la yujbar. Kalau udah pecah nggak bisa disambung. Tuh kan menetapkan keadaannya kayak kaca. Nah, ini kan budaya mereka kaca. Kalau budaya Indonesia apa? Seperti patah arang. Oh, patah arang. Udah pernah ngalamin? Belum. Jangan. Mau. Jangan. Jadi kayak gitu, pentingnya tasbih itu mendekatkan yang jauh, mengkonkretkan yang samar. Kayak apa Pak? Wah, saya mau dia udah patah arang. Iya. Ya, beli lagi arang yang baru gitu. Banyak itu di warung. Tuh menjelaskan, menetapkan keadaan musabah. Kayak apa dia patah kayak arang. Iya. Dan kondisi apa namanya sosial antara kelompok yang ada di bangsa ini juga, oh banyak kayak patah arang. Ya, patah arang. Nggak ada kayak patah apa itu. Oke, kita teruskan dulu ini. Teruskan pertanyaan. Boleh? Kalau mengumpamakannya berlawanan, kalau ini kan selalu sama, seimbang. Mungkin kalau yang musabahnya menggambarkan sesuatu yang bagus, musababinya menggambarkan sesuatu yang jelek sebagai ledekan atau hinaan. Tadi kan ada menghina atau memuji tadi itu. Itu bisa nggak, Pak Yai? Ketika pada posisi pelajaran tujuan tasbih, itu selalu menjelaskan musyabah. Kemungkinan musyabah, keadaan musyabah, ukuran musyabah, menetapkan gitu musyabah. Musyabah memang cuma sekedar membuktikan. Jadi logika tadi menjadi tak terterima. Musyabahnya bagus, musyabahnya jelek. Nah, itu udah nggak bisa dipaham. Bagus sama bagus, jelek sama jelek. Pintarnya dia bagaikan
Kancil. Bagaikan keledai, pintarnya dia bagaikan keledai. Iya. Kenapa itu? Ukuran itu. Nggak seperti kancil. Iya, nggak seperti kancil. Keledai kan bodoh, jadi pintar tapi dia bodoh gitu loh Pak Yai. Nah, itu yang problem pikirannya. Ukuran. Pikirannya yang problem. Jadi masih ambulan. Ketika kita ambil pintarnya, jangan lihat bodohnya. Tapi ukuran itu pintar. Ya kan? Nah, itu ada pertentangan pikiran namanya. Iya. Jadi umpamanya kucing, ada sesuatu yang negatif, ada sesuatu yang positif, atau keledai juga. Ketika kita sedang menceritakan yang positif, yang negatifnya tidak. Kuda dalam Al-Quran dipuji, pada saat yang sama juga dicela. Yang dicela apa itu? Suaranya ngeringkik kayak suara ahli neraka. Kasautil hamir. Jadi pada saat yang sama dipuji loh dia. Itu sementara Islam ketika menyerang ya, wal adiyati dhalha. Adiyat, kuda-kuda. Gitu ya. Jangan dicampur aduk. Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir. Memuji, tazim menghiasi. Tujuan tasbihnya memuji. Dan juga mencela. Ini yang paling gampang. Kalbuka ka'annahu as-sahibul hamim. As-sahibul amin. Anjingmu bagaikan teman yang jujur. Memuji apa mencela? Ada mujinya atau mencelanya? Nah, saya udah bisa menduga kenapa muncul rasa ada mencela, nyebut anjing. Iya. Itu kan. Tapi itu kan Anjing sebagai binatang, ya kan ada sisi bagus, ada sisi jelek. Ya, nah, ini kebetulan lagi menyebut sisi bagusnya jujur. Anjingnya seperti teman yang jujur. Apalagi anjing yang disebut dalam Al-Quran itu. Apa itu? Anjing buruan? Iya. Anjing buruan tahu nggak? Iya. Itu bagus. Apalagi Ashabul Kahfi piara anjing. Ya. Iya. Jadi ini memuji. Memuji siapa? Musyabah. Musyabahnya siapa? Anjing lagi dipuji itu. Kayak teman yang jujur. Ditemenin aja. Bahkan ada yang kelewat jujur sama tuannya, udah dikubur tuh tuannya, dia tungguin. Hebat itu. Nomor 2, wa idza asyara muhaddisan. Apabila memberi isyarat saat sedang bicara. Umpamanya penceramah. Ceramah kan tangannya tuh memberi isyarat gitu ya. Itu maksudnya. Faka'annahu kirdun, kayak kerak. Yukohkih, terkekeh-kekeh. Awajuz, taltom. Atau ajuz, nenek-nenek. Taltom yang memukul. Ada penceramah, tangannya gini. Tangannya ikut bicara gitu. Kayak kerak. Atau seperti nenek yang memukul. Paham maksudnya memukul? Nenek-nenek udah lemah sekali. Terus kalau jalan kan pakai tongkat. Itu jalanan semua dipukulin. Oke, berikutnya nih, dikit lagi. Laha khalun fi safahati khaddiha. Dia punya tai lalat di lembaran pipinya. Kanuk toti anbarin. Seperti setetes minyak wangi anbar fi safahati marmar. Di lembaran marmar. Tuh, kan ada tasbih, apa tujuannya? Oh, ini jelas memuji. Ya, memuji. Oke. Tai lalat. Iya, itu kan itu. Bukan sebenarnya. Nomor 4. Ka'anaha hurun ain. Dia wanita itu maksudnya bagaikan bidadari. Tahbutu min jannah. Turun dari surga. Au masilah alamiah atau pragawati dunia. Tasluku mufkhiratan. Berjalan dengan bangga fi masrah, di atas panggung. Itu memuji. Wah, kayak bidadari beserta LDIK gitu kurang lebih. Ghaira anna irtaha, cuma air keringatnya khomrun, bagaikan khomr fil iskar, memabukkan. Itu mencela. Iya. Jadi dari sekian tujuan tasbih yang paling gampang itu ya memuji dan mencela. Ya. Kapan kita harus menafsirkan sesuatu itu zohiriyah? Habia, kapan kita harus menafsirkan sesuatu itu secara ma'aniyah? Oh, bagus. Ini baru nih, sehat nih. Nah, itu gunanya balako. Di sana ada korina. Oh. Ada korina. Korina itu luar biasa penting. Saya melihat bintang di langit. Nggak ada yang perlu ditafsirkan. Tapi ketika berkata, saya melihat bintang di warung kopi. Oh iya ini, gitu. Nah, gitu. Jadi ada korina. Korina. Faman syahida minkumus syahr. Syahr kan bulan. Januari, Februari, Agustus, Syawal, Sya'ban, Ramadan, bulan. Masa itu disaksikan? Oh, maksudnya hilal. Emang begitu isyarat hadisnya. Sumur ru'yat itu. Jadi kapan-kapan tadi, dilihat korina. Iya. Saya pengen ada gambaran peta pertalian antara bayani ma'ani atau antara tasbih dengan mazaz. Sehingga kalau melihat suatu peta seperti yang di buku-buku Pak Yai itu kita gampang memahaminya. Saya mencari-cari, mencoba mengkait-kaitkan, bingung, masih belum bisa. Ini perbandingan dalam ilmu bayan. Huwa rajulun syuja'. Apa artinya? Dia laki-laki pemberani. Iya, belum tergambar beraninya kayak apa, sejauh mana.
Oke, ini struktur standar. Nah, itu. Tadi kita lihat. Huwa kal asad. Tuh, tasbih. Udah tergambar beraninya. Tidak. Dia seperti singa. Tuh. Itu udah meningkat. Aspek mana loh ya. Ini namanya tasbih adakah. Tapi kemudian bandingkan lagi. Al-asadu alal mimbar. Alal mimbar. Tuh lihat. Substansinya sama. Ingin mengemukakan pemberani. Berani. Rajulun suja. Dia pemberani. Ini juga nomor 2 tasbih. Pakai tasbih. Lalu yang ketiga pakai majaz. Oke, yang pertama tasbih, kedua majaz. Nah, terus yang ketiga lebih tinggi lagi. Fi saubihi asad. Tuh lihat. Di apa namanya? Di bajunya ada singa. Oh, udah jauh lebih berani gambarannya ketimbang asad saja, ketimbang kal asad saja, ketimbang rajulun suja. Sebenarnya ini yang dimaksud peta hubungan antara satu ungkapan dengan ungkapan lain. Ya. Tuh itu. Nah, nanti kita bisa dengan sendirinya. Setelah semua kaidah bukan cuma dipahami, tetapi diresapi, dihayati, dirasa-rasa. Kalau saya udah melihat, tadi saya nyindir aja udah pada paham. Berarti rasanya udah tinggi itu. Udah bisa membedakan mana nasi uduk, mana nasi kebuli. Paham itu? Nasi uduk sama kebuli mah beda, jauh. Nah, kayak begitu seharusnya. Antara tadi huwa rajulun suja, huwa kal asad, ra'aitul asad 'alal mimbar, sama fi thawbihi asad. Nah, itu macam-macam nasi. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi paling tinggi itu mazas. Jadi ukuran tingginya rasa ya. Ada bahasa tinggi sekali. Saya berilustrasi begini. Anta kal asad. Itu standar. Tapi kalau saya tinggiin dikit, al-imanu kal hayat. Iman itu seperti hidup. Wal maut kal kufri. Jadi semakin susah itu semakin tinggi. Nah, itu ya. Maka saya lihat Bapak Ibu belajar balago luar biasa susah, itu udah ilmunya udah tinggi. Iya. Kalau ditinggiin lagi gila. Ada ungkapan begini, al-afu indal maqdirah. Susah dipaham. Maaf itu ketika mampu. Lah kan itu perlu dijelasin. Itu udah ketinggian bahasa. Lal afwa indal ajzi. Enggak ada maaf kalau lagi lemah. Nah kan perlu. Jelas susah dipaham. Nah itu ketinggian dimaksud maksudnya ketinggian makna. Apa indikatornya semakin susah dipaham, itu semakin tinggi bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Udah dulu ya. Baik.